Sakti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Rasak Rudin. Ahlan wa sahlan di Sabah Cerita. Masya Allah. Terima kasih atas undangannya. Akhirnya saya bisa hadir. Sibuk nah. Ya Allah, maafkan saya Allahu kemarin. Akbar. Ya. Saya bikin Bapak menunggu. Saya sebenarnya marah. Iya. Enggak ya. Ini Om Ilo, sahabat saya Ya. sejak dahulu kala. Teman saya siaran sejak pagi. Iya, radio disebut apa Pak? Nggak apa-apa dong. Radio Al Ikhwan FM. Ya. Alhamdulillah. Saya masih ingat zaman itu umur sudah sepersekian, kemudian suara diintonasi semudah mungkin. Iya, semudah mungkin. Iya, sampai pendengar kira saya umur 17 tahun. Iya. Padahal Ternyata expire sudah. anaknya sudah besar ya waktu itu. Tapi menariknya gara-gara Al-Ikhwan, ya karena Al-Ikhwan kita bisa berkenalan dan kita banyak belajar di situ ya. Ya, betul. Kita berkenalan di situ dan kita satu sekolah. Anda. Satu sekolah di STM Kartika. Sekarang Bapak senior. Satu sekolah. Kalau satu sekolah baru satu angkatan kan bahaya saya. Betul, kita satu sekolah. Jadi minimal yang dulu-dulu itu menjadi kenangan tersendiri. Kenapa betul. Kenangan tersendiri, dan saya yakini tidak ada yang pernah kita lewati itu dengan sia-sia. Tidak ada yang sesuatu kebetulan. Bahkan pertemuan kita hari ini kan itu semua sudah direncanakan. Kemarin mungkin kenapa kita batal ketemu ya belum waktunya kita ketemu. Ya hari ini kita ketemu dengan lebih fresh lagi ya. Insya Allah. Dan itu insya Allah bisa menambah wasanah ya. Dan saya mau ulik-ulik tentang saudara saya ini di depan. Nah, kenapa? Karena di masa-masa radio itu di situ kita belajar. Nah, apa yang paling berkesan waktu di Al-Ikhwan? Al-Ikhwan itu yang paling berkesan adalah saya belum pernah punya pengalaman sama sekali untuk menyiar. Belum pernah menyiar sama sekali, dan saya menyiar itu di Al-Ikhwan. Saya kira pernah sih. Belum pernah. Jadi ketika itu hari nyiar diajar satu kali, kemudian cuap-cuap di depan mic. Saya tidak tahu siapa pendengarnya apa segala macam. Yang jelas apa yang saya bawakan itu sudah saya kuasai, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan dinikmati oleh orang banyak. Dan banyak fansnya. Alhamdulillah, sampai itu hari masih ada zaman telepon koin. Iya, telepon koin. Ya, jadi belum dia ucapkan salam-salam bunyi titit. Jadi saya bilang jam mikir dulu ucapkan salam-salam. Tambahin dulu koin tak. Daripada terputus tengah jalan ini. Dia bilang habis mi koinku. Ya sudah, besok pipale lagi lanjut. Jadi seperti itu. Akhirnya yang saya harus syukuri bahwa speaking saya, bicara saya itu terasah di waktu nyiar itu. Di Al-Ikhwan itu. Dan itu terbawa sampai saya menjadi marketing. Harus ketemu dengan orang banyak. Jadi saya sering berpikir tidak pernah ada sesuatu yang Allah tempatkan kita di suatu tempat itu dengan sia-sia. Saya pernah berpikir waktu nyalakan lagu kemudian mic dimatikan, saya berpikir kenapa saya ada di tempat ini. Tidak pernah terbayang sedikit pun itu untuk seperti itu. Kemudian bisa berbicara, ternyata 5 tahun ke depannya itu sangat berguna untuk saya. Baru kerasa efeknya. Baru kerasa. Saya harus bicara di hadapan orang banyak. Meyakinkan orang dengan gaya bahasa yang bisa mempengaruhi orang-orang juga untuk membeli. Itu ya saya dapatkan di Al-Ikhwan kemarin. Meskipun lebih dari menambah pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi akhirnya kita profesional di bidang itu karena dilakukan tiap hari. Iya, lakukan tiap hari. Syuting jam 8, saya kira 2 kali. Kalau saya pernah sempat 2 kali, tapi saya akhirnya mengalah karena dipanggil
harus siaran tengah malam, itu jam-jam tengah malam lalu. Iya, jam 10 sampai jam 12 malam. Dan kebetulan itu hari saya tinggal di Dayak. Jadi saya bilang kayaknya kejauhan. Jadi saya ambilnya jam 10 pagi saja sampai jam 12 siang. Acara apa namanya itu? Pojok Gaul. Pojok Gaul. Dengan lagu-lagunya yang lagu kekinian zaman itu. Iya. Iya. Mengantar orang yang galau-galau. Tapi saya karena itu jam-jam yang harus orang untuk semangat, ya bawakan dengan penuh semangat juga, itu. Karena jam pagi kita harus memberikan hal-hal yang positif dan semangat ya, aktivitas. Jadi kalau kita tidak memberi semangat, ya orang jam-jam 10 jam 12 itu jam-jam yang harusnya semangat dia. Jadi apalagi sebentar menjelang makan siang kan kita kasih memang semangat kok. Yang paling tidak dilupa itu tips-tipsnya. Wah, itu tips-tipsnya. Itu kalau di akhir sesi itu pasti ada tips. Ada tips-tipsnya. Meskipun tips-tipsnya sebentar baru dicari. Pokoknya banyak ada saja nih. Ada saja. Ya, learning by doing. Dan menariknya suaranya Om Ilo jadi akrab di para fans. Ya. Dulu saya pakainya bukan nama Ilo. Saya pakainya Abdan Holis. Terkenal sekali Abdan. Abdan Holis itu yang bukan banyak mantannya ya, bukannya? Bukan. Oh, bukan yang sering nyakitin orang ya? Bukan. Bukan. Afgan. Ada yang lain berarti. Ya, jadi Abdan Holis itu hamba yang ikhlas katanya. Masya Allah. Dan itu juga nama salah seorang teman saya waktu di pesantren itu saya pakai. Itu yang melekat. Saya kurang tahu berapa lama kita di Al-Ikhwan dulu. Iya, dari 2008 kalau tidak salah ya. Saya masuknya 2008, 2009 akhir, masuk 2010 itu pas mau pindah ke Jakarta baru selesai. Iya. Bapak besar di Jakarta ya, melebar di Jakarta itu hari. Mengecil ya. Dia tahu saja ya. Nah, pada intinya ada nggak hal-hal yang berkesan bagi Om Ilo, terutama sama fans yang cerita-cerita lucu, misalnya kirim-kirim salam sampai akhirnya jadi bawaannya baper gitu? Kalau yang itu, alhamdulillah tidak ada Ji. Tidak ada Ji. Sempat ada beberapa yang datang, cuman saya memang mengantisipasi yang itu. Ya, bukan seperti ada teman itu yang mic-nya memang dekat sekali, kemudian dia mendayu-dayu. Halo, selamat malam. Jadi naasnya jadi orang radio karena suaranya bagus, pas dilihat orang begini kepalanya. Jadi saya alhamdulillah tidak ada, meskipun ada beberapa begitu sesi iklan atau apa saat itu, ya ada yang SMS. WA kan saat itu belum ada. Iya. SMS, kemudian nanya tinggal di mana, apa segala macam, ya dijawabnya apa adanya. Saya memang menghindari itu. Iya, ke fans kau ini. Iya. Tapi setahu saya ada cerita-cerita lucu antara fansnya Om Ilo dengan fansnya yang lain yang baku suka saya ingat. Iya, itu kan biasa kalau di radio itu mereka ada komunitas dulu. Oh iya. Komunitas pendengarnya. Jadi mereka hadir di radio mereka bikin acara itu hari, ya mungkin karena sering hadir apa segala macam, akhirnya sesama fans yang sering hadir. Kalau setahu saya yang ada fansnya itu yang saya bilang tadi, yang saya lupa Daeng siapa namanya, yang sore-sore itu bukan sore-sore, yang malam-malam itu tembang kenangan kayaknya. Itu kan ya fansnya adalah orang-orang yang betul-betul mendengarkan lagu tembang kenangan, mereka teringat dengan masa lalu dan mereka ngumpul dan terjadilah kenangan-kenangan yang harus dikenang. Golden Age, Pak. Walaupun Kakak Ilo lahir di Golden Age. Dibongkar lagi.
Nah dari sini saya bilang tadi luar biasa apa namanya manfaatnya ini kita kerja, walaupun gajinya luar biasa juga ya. Iya, karena kalau kita bicara salary gaji yang lalu itu kalau kita berangkat hanya itu bukan. Kita tidak berangkat itu. Apalagi kalau Radio Al-Ikhwan itu juga adalah radio dakwah kala itu. Meskipun yang saya bawakan saat itu adalah pojok gaul, anak muda, saya mencoba ada nilai-nilai Islam. Ya, menyisip-nyisipkan. Termasuk tips-tipsnya itu saya ambil dari majalah anak muda. Jadi saya sebelum ke radio itu jam 9 saya sudah berangkat. Saya singgah ada toko buku Islam di Alauddin. Nama majalahnya itu sama dengan nama studio ini, El Fatih. Saya tidak tahu apakah majalah itu masih ada apa tidak. Itu saya sampai karena saya sering ke sana, akhirnya saya lihat bukunya di situ ada untuk langganan. Saya selangganan sampai dikirimkan itu satu. Oh iya, iya masih saya ingat. Itu banyak sekali. Nah, saya ambil tips-tips dari situ. Karena kalau saya mau searching di Google itu agak lambat kan dulu internet dia udah terlalu cepat. Jadi saya kalau di buku itu lebih tips-tipsnya semua. Jadi saya menyisipkan itu, meskipun sasaran saya anak muda, tapi saya coba sisipkan itu. Seorang Ilo Pahlavi memodali, walaupun gajinya tidak bisa besar amat, tapi memprepare itu semua. Jadi kalau soal gaji cukup Allah yang bayar, karena investasi itu akhirnya kita katakan bahwa itu investasi kita. Ya, karena kan saya yakini sekarang bahwa kita misalnya kerja sekarang mungkin kita dibayar sama bos kita mungkin hanya 2 juta, 5 juta. Harusnya kalau hitungan profesional itu kan harusnya kita dibayar sampai 10-15 jutaan. Cuman pesan saya yang seperti ini, lakukan saja dengan ikhlas. Meskipun kau hanya digaji segitu, nanti Allah akan bayar dengan sesuatu yang lebih besar dari itu. Daripada itu. Nah, Radio Al-Ikhwan dulu selerinya kecil. Bahkan teman-teman mungkin yang sudah menyiar ke sana tahu ketika mereka membuka amplop berapa. Tapi setelah itu, setelah kita di Al-Ikhwan kan banyak sekali yang kita dapat. Nah, itu Allah bayar di situ. Jadi jangan pernah bekerja, oke lah sekarang kita butuh itu. Tapi bukan berarti segala sesuatunya hanya karena itu. Macam dulu kita menyiar, karena orang mungkin, saya tidak tahu siapa yang tercerahkan dengan tips-tips itu, tapi pada akhirnya sekarang Allah bukakan jalan, dipermudah semua jalan-jalan yang kita mau. Ini karena hasil investasi kita, kesabaran kita. Betul. Nah, bisa saya katakan jarang yang kayak bisa kayak begitu, Milo. Dan kita pun rasakan tuh bagaimana susahnya membangun tim, bagaimana susahnya mengajak anak-anak muda untuk bekerja. Toh pasti dia selalu lihat salary-nya dulu nih. Wah, saya digaji begini, apalagi pekerjaannya harus naik muncul turun gunung, naik gunung, pergi ke Barombong, mak gaji beca. Kira-kira bagaimana? Jadi saya sering dapati ketika saya buka loker, loker di perusahaan di tempat saya sekarang. Begitu saya wawancara apa segala macam, sarjana baru atau mereka yang baru tamat dari sekolah dengan skill yang belum mungkin terlalu banyak, pertanyaan pertama mereka biasanya, apalagi di WA, tidak assalamualaikum langsung P. Saya biasa balas ya, Y saja tuh. Kita buka loker. Iya betul. Gaji berapa? Padahal kita belum tahu siapa orang ini, skillmu apa, kemudian kenapa saya harus gaji besar, belum. Tapi beberapa orang anak-anak muda juga ketika mereka melamar pekerjaan, itu mereka pertanyakan. Saya bilang wajar mereka, cuman saya kadang bilang, kenapa saya harus gaji kau banyak besar? Ada pengalaman enggak? Saya biasa bilang, ada pengalaman enggak? Kalau tidak ada, ya jangan sampai saya rekrut kemudian baru 1-2 bulan gugur, sia-sia. Jadi paling tidak tunjukkan dulu
siapa kamu? Dengan skill yang kau miliki. Iya, baru kita mari bicara yang lebih besar. Jadi kalau saya bilang untuk anak-anak muda yang belum masih umur 20-an, pasang target 1 tahun adalah pengalaman. Biar nih digaji berapa kayak dulu. Iya. 1-2 tahun kalau sudah mumpuni ya kalian baru bisa tanya di kantor, saya mau resign. Kalau tidak, pasti pertanyaannya bosnya, kenapa mau resign? Ada pekerjaan yang lebih bagus di luar sana kah? Nah, kalau dibilang ada, ya berapa gajinya di sana? Ya kita tawar-menawar. Betul. Tapi kalau belum apa-apa sudah. Dan gajinya berapa? Bos pasti bilang pintu lewat sana. Tapi ini ada pintu tulisan exit situ, baru ada di luar toilet. Iya. Bapak pis-pis di sana. Tapi kira-kira apa yang hilang? Kalau kita ya, saya pun rasa begitu. Di zaman kita, di zaman masih Doraemon baru muncul ya, Doraemon muncul. Nah, di zaman kita, perjuangan tentang mencari skill, hard skill dan segala macam, toh, yang saya rasa sekarang sudah jadi bekal untuk kita itu luar biasa. Saya pun juga nggak pernah melihat gajinya dulu. Yang penting waktu itu sebenarnya saluran apa yang mau ku pelajari ku tahu gitu. Kayak kan dulu kan fotografer tuh. Fotografer. Saya nggak tahu berapa gajinya di situ. Yang penting saya jadi fotografer. Nah, apa yang hilang sekarang? Bagi di generasi di bawah tak? Kalau saya lebih yang sekarang ya, mereka lebih pengen instan. Oh yes. Instan. Mereka kuliah, selesai kuliah, mereka dapat kerja digaji yang besar. Padahal semua ada prosesnya, semua ada polanya, semua ada tingkatan-tingkatannya. Ya bersyukurlah kalau misalnya tiba-tiba selesai kuliah kemudian bisa diterima di perusahaan besar. Biasanya sih yang perusahaan besar juga pasti menilai skillnya. Kalau kita ya minimal skill otak, kecerdasan. Kalaupun misalnya kita tidak mengandalkan otak juga tidak, kepintaran juga tidak, tapi lebih memilih semangat saja mungkin. Ya itu yang kalau saya bilangnya sih cari pengalaman saja dulu. Ya manusia mencontoh manusia yang lainnya. Betul. Misalnya saya mau seperti Om Sul. Jangan besar. Misalnya. Berat. Ya paling tidak ketika kita kemarin bisa mengutak-atik kamera, fotografer, mengambil dari sudut pandang yang mana tertentunya. Ya saya harus belajar sama kita. Ya minimal 1 tahun. Saya ketika dulu selesai waktu saya di Al-Ikhwan dulu kan saya kerja juga di satu perusahaan farmasi sebagai marketing, marketing. Nah, ketika saya tiba-tiba sudah kerja di marketing farmasi, teman melihat saya, dia panggil saya masuk ke dunia properti. Masuk ke dunia properti yang saya sangat buta sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana bisnis modelnya properti punya. Iya, saya tidak tahu. Tapi teman bilang ikut saja sama saya. Jadi saya ikut sama dia. Saya 1 tahun ikut ngekor. ATM tadi mengikuti. Iya, saya ATM dia ambil amati tiru modifikasi. Tapi saya setahun saya bilang saya ikut kemana-mana dia pergi. Nah ada satu perumahannya kemana dia pergi saya ikut sambil saya pelajari teknik-tekniknya. Saya memang kasih target dalam diri. Saya paling lama ngikut sama orang itu 1 tahun. Nah begitu saya sudah ikuti dapat. Saya tidak langsung tinggal karena saya juga punya etika pertemanan apa segala macam. Betul. Saya bilang saya tetap di properti bersama Anda, bersama kau, tapi saya tetap ikut juga sama teman untuk properti, untuk yang lebih besar. Besar lagi. Besar. Ya sampai sekarang saya masih dengan teman Pak Yusri ini yang aja saya di dunia properti. Saya masih join sama dia. Sambil saya di properti di agensi yang lain. Berarti
yang kita juga harus miliki sebagai orang yang baru belajar skill selain dari ATM tadi, kita punya target waktu plus sama attitude ternyata ya. Attitude. Ya karena kan di luar sana juga kan banyak kita ikuti saja Om, setelah itu buang deh. Banyak yang seperti itu. Dan akhirnya menjelek-jelekan malah jadi musuh kan? Jadi musuh. Cuman saya bilang biar bagaimanapun orang-orang yang pernah mengangkat kita, kemudian kita mau tinggalkan dengan alasan mau lebih baik, silahkan. Tapi satu sisi coba ingat dulu ketika kalian belum diangkat, kalian belum diberi status ilmu, lah ya, status ilmu ya. Iya, kemudian begitu sudah jadi lantas pergi. Saya alhamdulillah dengan teman-teman yang lain masih komunikasi sampai sekarang. Minimal ngopi-ngopi bareng. Termasuk saya sama antum kan. Kita temanan ya. Iya. Astagfirullah, masih saya dapat temanku. Jadi poin-poin yang bisa kita ambil bahwa setiap manusia ingin berkembang, betul, menjadi lebih baik. Tapi jangan lupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Yang salah adalah ketika kita sudah ambil semua ilmunya, saripatinya, apa segala macam. Kemudian kita tinggalkan. Yang paling bikin geram saya itu bukan ya saya saya katakan bahwa ketika orang belajar sama seseorang tidak akan barakah ilmunya kita, bahkan akan hilang ilmu dan keberkahan hidupnya kita. Itu ketika kita berguru sama orang dan kita lupakan orang yang kita tempati belajar. Betul. Apalagi hilang attitude, apalagi kalau kita sudah jelek-jelekan, lo itu dong, jangan kok, pada ibu itu propertinya di sini jangan. Nah itu yang saya katakan bisa jadi akhirnya tidak berkah di hidup tak. Iya. Karena kita hanya sekedar mau dapat sesuatu dari segi materi saja. Dari itu kan Om Ilo ya luar biasa lah menurut saya. Insya Allah. Jadi saya kenapa dalam satu tempat itu, dalam satu profesi itu lumayan lama. Satu. Saya sekarang dengan teman sudah hampir jalan 8 tahunan. 7 menuju ke 8. Ya memang saya menjaga itu, menjaga pertemanan. Kemudian saya yakin dengan silaturahmi boleh kita menambah teman-teman yang lain. Tiap hari malah saya ada teman itu dia targetkan satu hari itu satu orang baru. Orang dia temui. Betul. Dan orang baru ini dia temui itu bisa menjalin lebih banyak lagi pertemanan. Masya Allah. Nah, jadi ya silaturahminya banyak, rezekinya banyak. Kita tidak tahu, mungkin orang yang kita lihat biasa-biasa itu biasa aja, tapi begitu kita ajak ngobrol, loh ini cocok dengan bisa nyambung, bisnisnya makin lebih berkembang. Iya. Bukan tidak mungkin bahwa itu jadi, kalau saya bilang puzzle hidupnya kita itu ada di mereka gitu. Iya. Kita ya koneksi, memperbanyak koneksi saja, memperbanyak koneksi sambil menyaringnya dengan pelan-pelan kita pelajari. Mungkin kita tidak cocok di bisnis, mungkin kita tidak cocok dengan kerjasama, tapi pertemanan tetap kita harus jaga. Minimal kita sudah tahu, oh dia orangnya seperti ini. Tapi kita tetap harus jaga silaturahmi. Nah, itulah baiknya anak-anak Kartika ya, SMK Kartika, karena walaupun kita itu diajari dengan keras, tapi alumni Kartika itu attitude-nya bagus kok. Hidup Uceng. Uceng, I love you. Nah, Om Ilo, tapi saya rasa dengan banyaknya aktivitas tato dan banyak orang tidak tahu dan ulik tentang kita itu, yang tahunya cuma satu jadi sudut pandang properti. Nah, tapi mereka tidak tahu di luar sana mahakarya banyak yang diciptakan sama Om Ilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang salah satu yang fenomenal itu dulu serialnya Launun. Iya. Yang di UNAS ya? Iya. Nah, itu kan Om Ilo yang bikin, dan banyak konten-konten Om Ilo juga dibuat kolaborasi juga sama. Kalau Launun saya buat 2 kali kayaknya video klipnya. Iya, 2 kali waktu masih almarhum CJ.
Vokalisnya itu di Goa, di rumahnya Om Fakih, sama di kampus Al-Ghazali dulu. Bukan yang salam bukan? Ya itu. Oh, iya. Itu yang menghadirkan semua nasyider di Kota Makassar, Goa, Maros itu dikumpul jadi satu di situ dan dibuatkan, karena memang suhunya nasyid saat itu adalah launun. Ya. Dan mereka masih eksis sampai sekarang. Masih ya. Halo, launun. Halo Deng Paki. Deng Ruke. Iya, alhamdulillah. Jadi mereka adalah guru ya, guru nasyid. Nah ini yang bahwa di dunia kita di masa tahun awal 2000-an itu indah sekali karena aktivitas kita ya festival nasyid segala macam masih booming-boomingnya waktu itu. Dan kreativitas ya dibangun di situ ya. Iya, bahkan kita Pojok Gaul pun waktu di Alihuan pun juga kan punya hari tersendiri untuk mengundang nasyid-nasyid. Iya. Kita wawancarai karena memang yang nasyid saat itu adalah anak-anak muda. Anak muda. Kita mencoba memviralkan, mengundang itu hari, kemudian kasih tips-tips juga. Andalannya Pojok Gaul memang tips-tips. Nanti sebentar ada siap-siap komentar tips ya Allah. Siap-siap Kang. Tapi ya saya katakan bahwa di balik banyak mahakarya yang kita bikin sebenarnya ya kita memang terjun di konten kreator. Ya. Sebenarnya itu hidup tak. Ya. Ya tapi diselingkuhi dengan properti. Atau gimana ini? Bukan. Ya ada namanya skala prioritas. Iya. Ku taji kan namanya mana di situ. Ya. Jadi kalau bicara konten kreator, ide-ide saya malah sempat, saya tidak tahu apakah 2008 kah 2007 kah, ketika ada sinetron yang di TPI dulu. Iya. Yang rahasia ilahi apa segala macam. Saya dengan teman-teman di komunitas anak 2B, Masjid Baitur Rahman, remaja Masjid Baitur Rahman dulu. Saya sudah bikin satu cerpen. Saya sering nulis dulu cerpen-cerpen yang ada nilai-nilai dakwahnya. Jadi kemampuan salah satu yang kita punya itu di penulisan ya. Penulisan. Jadi kreativitas itu diawali dengan penulisan. Saya penulisan dulu cerpen, keluarkan ide-ide lewat cerpen, kemudian saya baru kenal dunia film itu. Saya kemarin sempat nulis di status Facebook. Saya jalan-jalan begitu di Jalan Boulevard sama perintis, ada baliho besar, ya orang lagi pakai masker, itu ke Amri. Dia sekarang alhamdulillah jadi ketua DPD PKS Sulawesi Selatan, biasa antum lihat mungkin itu. Nah itu beliau dulu waktu 2005 kalau tidak salah, dia baca cerpen saya yang Kampung Bisul. Kampung Bisul, kemudian dia bilang, saya mau filmkan ini. Dan itu baru pertama kalinya saya tahu dunia film. Beliau yang ajak, ada film, ceritanya, inti cerita Kampung Bisul itu adalah bagaimana kalau dosa berbau. Ya, jadi ada satu kampung, semuanya orang pakai penutup kayak ninja, karena semuanya bisul-bisul. Dan kampung itu ada yang bilang kena kutukan, tapi tidak, setiap dia berbuat dosa ada bisul yang muncul. Dan itu difilmkan. Itu filosofinya nih. Ya, jadi andai dosa itu berbau. Dan beliau filmkan. Sayangnya film itu ketika proses editing itu tidak tahu kenapa tidak bisa terputar. Sayangnya ya, mudah-mudahan nanti Elfati Studio mau saya tawarkan nanti. Ayo. Yang penting jelas jangkanya. Iya. Tapi yang saya katakan tadi bahwa Om Milo itu kalau mau mulai sebuah konten ya dengan penulisan. Kenapa harus dengan menulis? Saya dengan menulis, saya bahkan menulis itu tidak dengan mengetik, tapi menulis tangan. Saya tulis tangan. Termasuk jadul Bapak ya? Ya biar nih. Jadul tapi dia lebih ngena ke otak. Imajinasinya lebih dapat untuk mengembangkan. Saya harus bagaimana setelah ini. Bahkan film-film terakhir yang banyak penontonnya di YouTube itu Mutere Baji. Ya saya nulis
singkat saja. Alhamdulillah meskipun filmnya tidak sampai 5 menit, tapi penontonnya lebih 100.000. Itu bisa mengundang banyak penonton ya. Iya, akhirnya kemarin karena antusias orang banyak minta dilanjutkan ke layar lebar. Sempat casting kemarin, sudah ada pemain-pemainnya. Cuman tiba-tiba pandemi masuk. Bioskop tutup. Teman yang mau garap juga angkat tangan dulu untuk saat ini. Iya, karena bisnis film di bioskop juga belum terlalu. Sekarang film-film yang diputar itu adalah film-film 2 tahun yang lalu. Yang masih masuk antri. Jadi seperti itu. Saya kalau kreativitas lebih dapat kalau nulis-nulis. Bahkan saya biasa kalau cerita sama orang, saya sambil nulis-nulis. Coret-coret saja supaya lebih. Itu fungsinya lebih ke motorik barangkali ya? Ya, lebih ke motorik. Jadi lebih dapat gitu. Nanti setelah itu plus coret-coret kan biasa kalau menulis kan harus bagus-bagus. Iya, saya pakai coret-coret. Jadi kertas gitu saya biasa dibilang teman di kantor bilang, "Apa digambar-gambar ini?" Kalau saya dari tadi cerita sama dia. Ini jadi motoriknya. Jadi itu yang menjadikan Om Ilham itu mendapatkan ilham. Iya. Labu ya. Labu nah. Karena saya katakan bahwa kita ini sama-sama orang kreatif, tapi Om Ilham itu punya cara tersendiri untuk membangun. Terutama yang paling menarik itu ada di penulisan. Karena banyak orang saya lihat bikin konten dan dengan melalui tulisan. Ya, langsung saja. Dan celakanya dia selalu ngikuti hal-hal yang berbau viral. Ya. Toh, ketika kita kayaknya ini viral ki, ikutin ini deh. Ya. Nah, itu padahal kan apakah viral itu jadi tujuan? Ya. Atau bagaimana, Milo? Viral ya mungkin semua ada zamannya mungkin ya. Mungkin sekarang yang viral itu yang bisa mendapat perhatian lebih. Sama seperti iklan yang saya bikin di depan laundry. Oh, yang mana itu? Yang viral itu ya? Yang seperti ini. Yang muka saya kan? Iya. Oh iya. Tolong nanti dimunculkan ya. Yang muka saya tuh, yang Lee Min Ho. Iya, yang seperti ini. Nanti muncul di tengah sini nanti. Editingnya cari ya. Jadi yang itu ya lumayan viral sampai Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil, Mardigu pun sampai bikin ganti fotonya dengan fotonya dia. Enggak, fotonya Jokowi yang dikasih masuk. Iya, yang dikasih masuk karena itu hari dia mau nulis ada bukunya mau keluar. Iya. Jokowi belum baca buku saya. Dari fotonya situ. Itu saya sampai takut Pak ya. Takutnya Bapak yang mana ini yang bikin kemarin. Iya. Sampai Bapak curhat sama saya, ini kira-kira enggak diminta jianonya ini. Nggak minta hakinya luar biasa, royalti. Jadi memang saya lebih suka bukan ke viralnya sebenarnya, tapi lebih ke orang-orang membaca kemudian melihat, termasuk yang Lee Min Ho kemarin itu kan pada akhirnya setelah itu banyak toko-toko laundry malah yang membuat hal yang sama. Nah, itu yang saya katakan bahwa kadang orang tidak berpikir value produk saya apa, tujuan produk saya apa. Yang paling menarik dan paling bahkan saya bilang katakan lucu adalah mereka ikut ki. Ya. Jadi ketika dia ikut kan otomatis bilang turu-turu kan deh. Iya. Dan akhirnya enggak unik kan? Iya. Dan kalau kita kemarin yang bikin itu siapa? Oh, Mama Laundry. Iya. Mama Laundry tolong nanti ada Mami di Laundry di Mami Laundry di Todopuli Timur. Nih tolong yang itu murah jadi? Murah, 5.000 per kilo. Ya. Bahkan kalau sekarang kita ada yang saya kirim itu sudah saya pasang, Pak. Iya, tolong invoice-nya Al-Fatih tolong. Ini sudah iklan ini. Yang kemarin saya kirimkan ke itu mantan kamu menyebalkan. Itu saya sudah pasang, Pak. Wah, dipasang sudah dipasang di depan situ. Kemudian Andedo saya bisa di laundry. Itu juga sudah saya pasang. Kemarin ada beberapa teman sudah foto juga. Iya, dia bilang unik. Mantanku berat, dia bilang. Masuk jadi mesin pengering tak? Saya nanti ditaktisi. Tapi itulah saya bilang tadi, Om Milo punya kekuatan menulis, dan akhirnya itu yang saya kadang-kadang ketika di-share gitu konten-konten, saya selalu kadang-kadang di mana dapatnya Om Milo kata-kata, dan saya tidak pernah bayangkan kata-kata itu muncul sebagai tagline lah, sebagai bahan iklan, copyright segala macam, dan itu
menurut saya ya wajar lah kalau waktu fenomenalnya iklan Lee Min Ho itu bisa jadi booming. Saya pun saya tidak tahu apakah ketika saya membaca atau ketika saya menonton itu terlintas, oh bagus kayaknya kalau seperti ini. Bahkan saya sekarang pun untuk iklan-iklan properti saya, desain-desain properti, saya biasa dapatkan dari begitu melintas, kemudian ada saya lihat, oh bagus mungkin dimodifikasi seperti ini. Jadi lebih kemenangkap, kemudian kita modifikasi. Tentang Lee Min Ho kemarin, saya terinspirasi dari filmnya SpongeBob malah. SpongeBob dia? Iya, SpongeBob. Ada satu karakter, siapa yang kepiting itu? Tuan Crab. Iya, Tuan Crab. Ada masuk pelanggannya, kemudian komplain atau apa? Dia katanya ada gratis. Okay. Katanya ada gratis, tapi tidak ada tulisannya di situ. Tapi pelanggan itu bilang ada. Nanti di zoom berkali-kali, tutup kecil di bilang, oh ya ada ternyata di situ. Nah, saya ambil itu, oh bagaimana kalau saya taruh satu toko yang katanya pernah laundry di sini, tapi tidak yang kecil. Jadi masuk, ya alhamdulillah viral. Tapi itu kadang saya viral itu bukan jadi tujuan, tapi bagaimana tadi kita susun dulu proses kreatifnya ini. Dan viral ya pada akhirnya orang tahu siapa yang buat, meskipun netizen di situ banyak nyinyir juga. Banyak nyinyir, dia bilang, bahkan ada yang DM saya, dia bilang orang susah payah jadi artis, kalau langsung comot. Saya bilang udah dilihat iklannya enggak? Ya di situ ada tulisannya tidak. Bilang iya tapi fotonya dipasang. Saya bilang ya udahlah. Kalau netizennya Indonesia mau dibati-bati. Saya juga sempat stres kok. Dan itulah bahwa kalau kita mau nyari hal yang positif, benar. Kalau apalagi di dunia online ya, aduh tidak ada pasti ada saja yang hatersnya ya. Hatersnya. Jadi enggak usah dipikirkan itu. Yang penting lakukan saja. Berkarya dan minimal tidak menyakiti siapapun. Betul. Kemudian tidak melanggar hukum, bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Dan itu kan sebuah proses kreatif ya. Apapun misalnya dipasang fotonya itu kan saya tidak jual namanya Lee Min Ho di situ. Misalnya belilah dengan Lee Min Ho atau bagaimana kan tidak Teman pun yang bikin desainnya itu hari dia bilang saya dapat fotonya itu Lee Min Ho dari aplikasi berbayar. Jadi dia memang langganan untuk itu dan dia dapat itu fotonya di berbayar. Cuman itu sudah saya cabut, saya ganti dengan yang baru. Ya. Itu kan lama. Tapi efeknya viral untuk Mami Rolda. Alhamdulillah banyak yang ke situ. Kemudian banyak juga teman-teman minta dibuatkan konten-konten. Banyak, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa yang minta dibuatkan. Ya dia suka main kata-kata dan saya juga suka main kata-kata. Termasuk yang saya mau anukan ini, kalau laundryku kan dia 5.000 per kilo. Tidak jauh dari situ ada 4.000 per kilo. Ya saya mau tulis di situ 4.000 per kilo tambah 1.000. Jadi kemudian 1.000-nya dalam kurung parfum yang lebih wangi, setrika yang lebih rapi. Jadi orang dengan 1.000 bisa bayar lebih. Itu bahasa menarik. Jadi kalau kita mau bikin sebuah konten yang menarik ya jangan harus ditabrak-tabrakan ya. Jadi tunjukkan value-nya produk kita. Tunjukkan value. Bahkan kita harus menunjukkan apa kualitas kita. Ketika ada orang lebih murah dari kita tidak harus menurunkan harga kita. Tidak. Ketika kita ikut turun harga, tunggu saja kita bakalan bisnis kita akan mati. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia yang menurunkan harga itu punya modal yang banyak, sementara kita ini yang ikut turunkan harga, kita tidak tahu bahwa kita turunkan berarti mengurangi juga pendapatan kita. Kenapa tidak kita tetapkan harga atau malah naik sedikit dengan memberikan value pelayanan yang lebih baik dari yang menurunkan harganya. Dan itu yang saya pegang. Dan kita tidak main di ranahnya mereka, tapi kita main di ranah kita sendiri. Iya, tanpa melukai siapapun. Iya, merusak apapun. Gitu. Nah,
kalau saya bisa mengulik lebih jauh lagi nih tentang Milo. Sejauh ini kalau bisa diartikan seorang Ilham Rasakrudin itu seperti apa? Ya, di usia yang sangat matang. Iya, Dende. Apa sekarang? Dia itu berada di dunia apa dan berada di tahapan apa dan mau kemana nantinya? Iya. Paling tujuan kita semua adalah akhirat. Tujuan kita. Tapi kalau jangan pernah mati sia-sia. Maksud saya ketika kita sudah tidak ada karya-karya kita, ada orang menyebut nama kita, bahkan mendoakan kita lebih ada legasinya. Iya. Jadi kalau saya berbuat saja yang terbaik sambil mempersiapkan nanti di masa tua seperti apa. Kalau ada orang bekerja dengan tenaga, tenaga mempunyai batas tersendiri. Tapi kalau kita punya pikiran, punya ide-ide, apalagi kalau ide-ide itu kita sudah buat memang dari sekarang untuk persiapan beberapa tahun ke depan. Jadi lebih kepada menjadi yang terbaik saja. Menjadi yang terbaik dari role model kita dan apa mau kita lakukan. Iya, dan menjadi terbaik itu bisa untuk orang lain, bisa untuk keluarga, bisa untuk diri sendiri. Jangan mau pikir ke haters kah? Jangan mau pikir orang nyinyir kah? Ya, haters itu fans yang tertunda. Karena mereka belum tahu mengenai kita. Kalaupun dia sudah tahu, berarti kita harus berterima kasih sama dia karena kita makin tahu apa yang harus kita lakukan untuk lebih baik. Satu hal yang bikin saya baper ketika sosok Bapak ayah Anda dari Om Milo itu viral juga, ya. Tapi dengan kondisi yang luar biasa, Husnul khotimah. Dan pernah bilang bahwa di situ yang tempat paling beliau suka, dan beliau wafat berdiri tengah situ. Coba ceritakan. Saya tidak mungkin bawa menangis, karena judul tadi karena nanti judulnya itu bikin sedih. Jadi almarhum Bapak tidak pernah ada yang menyangka akan pergi secepat itu. Beliau meninggal di atas mimbar 14 Ramadan hari Senin. Setelah sholat duhur, beliau memimpin sholat duhur. Kemudian kebiasaan beliau setelah memimpin itu pasti naik ke mimbar untuk ceramah, memberikan kultum. Di akhir kultumnya beliau mengangkat tangan untuk berdoa, mengajak jamaah yang hadir saat itu untuk berdoa sama-sama. Di penghujung doanya beliau tiba-tiba terjatuh, bukan terjatuh sih, kepalanya yang terjatuh ke kanan, kemudian dipapah oleh jamaah di situ. Dan saya coba pastikan dengan mencari CCTV yang lainnya, beliau lepas di atas mimbar. Memang lepas. Jadi mimbar itu sampai sekarang di Masjid Baitur Rahman itu mimbar itu masih ada. Bahkan saya kebetulan sudah tidak tinggal di daerah situ. Saya di tapi setiap saya sholat di situ, saya selalu menatap mimbar itu. Dan itu bikin baper. Ya, itu bikin baper sekali. Kenapa? Karena mimbar itu, di belakang mimbar itu ada sedikit ruangan untuk imam biasa. Nah, disitulah beliau menghabiskan hari-harinya kalau beliau tidak ke Moncongloe, ke tempatnya. Jadi kalau biasa ada tamu atau apa, saya biasa bilang ke masjid, ada gitu di belakang mimbar. Apa yang beliau lakukan di belakang mimbar? Beliau menulis biasa sampai 3 Al-Quran itu di depannya. Beliau itu menyatukan ayat yang satu ke ayat-ayat yang lainnya. Makanya beliau catat, dan itu insya Allah nanti kumpulan-kumpulan doa dari Al-Quran itu insya Allah dalam waktu dekat kami anak-anaknya kita terbitkan. Itu sudah ada memang doa-doanya. Bahkan saya kalau almarhum Bapak itu kalau ketemu dengan orang-orang, orang biasanya kalau saya ketemu dengan apa, biasa kan orang kasih uang apa. Kalau Bapak tidak, dia kasih nak buka kok surah
ayat ini, baca terjemahannya, itu bisa bikin kau tenang. Kondisimu lagi banyak utangnya, ya coba baca surah ini, ayat ini. Itu biasa disampaikan ke anak-anaknya juga. Bahkan waktu almarhum meninggal hari itu, banyak pelayat yang datang, itu kita tidak kenal siapa mereka. Mereka bilang, saya sering dinasihati sama Bapak. Dari jamaah? Iya, dari jamaah. Bahkan kalau Bapak itu, kalau ada orang baru dia lihat di dalam masjid itu, apalagi sholat subuh. Kalau sholat subuh di Masjid Baitur Rahman itu, kemudian ada orang-orang baru dia lihat, 2 kali 3 kali datang orang yang baru ini, pasti didatangi. Kita tinggal di mana? Oh, di sini rumahnya ini. Biasa dikasih majalah Suara Muhammadiyah, atau paling tidak dikasih buka surah ini. Ya, ada catat kok nak di ini baca-baca. Jadi seperti itu yang membuat orang banyak. Iya, jadi waktu hari Selasa di Solati Masjid Baitur Rahman seperti sholat Jumat. Jamaahnya penuh. Ya, semoga saya bisa meneladani, meskipun jauh, tapi paling tidak. Tapi kalau saya pun juga ngelihat sosok beliau ya, hanya dengan melihat viralnya itu. Itu betul-betul bikin luar biasa. Banyak kita rindu mati dengan keadaan begitulah. Iya. Meninggal dengan apa yang kita cintai itu kan. Dan saya rasa beliau lebih tenang lah daripada kita nih masih mengkhawatirkan. Betul. Dan dia memang selalu memberikan nasihat seperti ini. Beliau kan dulu waktu di masa mudanya itu kan hanya dosen biasa. Hanya dosen biasa, kemudian dengan anak 10 orang. 10 orang? 10 orang anaknya. Kemudian alhamdulillah dia punya banyak aset tanah. Saya kadang nanya, lalu saya biasa lihat orang tua zaman dulu ya, setelah jam 8 keluar rumah, sebelum matahari terbenam sudah pulang. Aset di mana-mana. Anaknya bisa sekolah. Sementara sekarang pergi pagi sekali sebelum matahari terbit. Pulang setelah matahari terbenam. Bahkan tengah malam. Begitu saja. Bukan begitu saja, tapi tidak seperti itu. Jadi saya sempat nyentil, Pak, apa tipsnya, apa. Dia bilang begini, laksanakan dulu kewajiban, baru kau minta hakmu. Apa kewajiban? Allah minta sholat tepat 5 waktu, bunyi masjid singgah, jangan bilang sebentar, singgah, kemudian baru kau meminta. Masalahnya kita sekarang banyak meminta, tapi melalaikan yang ini. Jadi laksanakan dulu kewajiban, kemudian nanti diberikan kok. Bilang itu. Kalau kau bisa jaga itu, sudahlah. Dan memang yang semua itu terjaga keberkahannya. Baik itu keberkahan rezeki, keberkahan waktu. Keberkahan rezeki itu biar gaji 1 juta itu cukup, Pak. Cukup, Cin. Tapi biar gaji 40 juta sebulan kayak tidak cukup. Nah, di situ ada keberkahan rezeki. Termasuk keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu ada biasa orang bilang, kenapa terlalu pendek sekali kurasa waktu? Buat kita. Tapi ada beberapa orang yang merasa bahwa waktunya cukup untuk menyelesaikan semua. Dan menikmati semua. Menikmati semuanya. Kita biasa, cepatnya waktu, bilang iyalah cepat waktu, kan nongkrong terus juga di warkop. Main HP aja kok. Yang prospek juga di PHP kok juga. Tapi sekarang kita tidak bisa bahwa beberapa orang kerja di warkop memang. Termasuk jual-jualan online, apa segala macam. Ada kopi kah? Tolong operatornya. Nah, insya Allah ya. Jadi ini yang membuat saya sebenarnya kalau mau dicerita ya, kalau Bapak di luar dari podcast kita biasanya bikin baper ya. Apalagi setiap hari Senin ya. Senin. Saya kira Bapak kalau setiap hari Senin selalu ingat Bapak. Iya, betul. Saya kadang bikin status duhur di hari Senin. Duhur di hari Senin itu bikin
menguras air mata kadang. Saya biasa nangis di atas mobil sendiri. Saya terakhir beliau meninggal hari Senin. Saya mengantar beliau hari Jumat ceramah. Setelah Jumat saya antar ke rumah, selesai Jumatan saya pergi, saya bilang kenapa saya lupa cium tadi tangannya. Dan itu adalah pertemuan terakhir saya dengan beliau. Sabtu sama Ahad memang saya tidak ke rumah. Senin saya dengar kabarnya. Dan saya sempat antar beliau itu di Kamis itu malam Jumat ceramah taraweh. Kemudian Jumatnya pagi-pagi beliau nelpon saya, nak bisa antar saya khutbah Jumat bisa ji Pak, datang ke jam 11. Nah bilang iya Pak, karena Bapak itu dia tidak mau ditunggu oleh jamaah, dia yang menunggu jamaah. Jadi jam 11 itu dia sudah ada di masjid, sudah siap duduk mengaji. Seperti itu waktu tarawih juga seperti itu. Bahkan ceramah subuh dulu pun itu kalau saya antar juga itu biasa belum buka masjid, Bapak sudah ada di depan untuk masuk ceramah. Jadi kita ya kembali di keberkahan waktu, Pak. Saya menunggu tulisan Bapak tentang ya, nanti insya Allah ini sudah diedit kemarin, ya, ada tulisan-tulisan Arabnya juga, ada beberapa doa-doa di dalamnya. Termasuk novelnya. Saya mau tahu cerita banyak tentang. Kalau novel Bapak itu termasuk kita ini saudara-saudaranya, anak-anaknya ini sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Setelah beliau meninggal, kami jadi tahu itu apa kegiatan Bapak selama ini, karena sedetail apapun dia catat di bukunya. Masya Allah. Dia catat Pak di bukunya. Bahkan kejadian-kejadian tahun 1980 itu detail. Dia dari mana, itu lengkap semua. Berbeda nanti orang sekarang nih. Iya, bahkan dia ketika almarhumah ibu saya meninggal pertama lebih duluan, itu dia catat tanggal sekian jam sekian masuk ke rumah sakit, tensinya turun, itu lengkap catatannya dia, buku-buku kecilnya. Jadi bahkan pertemuan-pertemuannya itu dia tulis. Jadi kita anak-anaknya sebelah, jadi kita bisa tahu itu. Bahkan pengeluaran saya sudah keluarkan 10.000 untuk ini. Terakhir itu adik saya buka dompetnya itu di kantong hanya ada 10.000. Dia memang lebih suka sedekah. Terakhir itu hari Senin itu sebelum dia ke masjid, kan dia dari sholat subuh itu tinggal di masjid. Jam 10 dia kembali ke rumah. Bersih-bersih ganti baju, dia kemudian tanya ke kakak saya, ini ada beras, ini sebentar kasih ke ini nah. Dia datang sebentar, sudah itu kembali ke masjid, sudah tidak pulang-pulang. Jadi memang sedekahnya luar biasa, dan dia memang ajarkan itu. Kalau bisa ya kita sisa meneladani, dan tulisan-tulisannya semua itu lengkap, termasuk kalau kita berbicara novel tadi, waktu masih beliau hidup, memang di 2018 itu saya dikasih bukunya, perjalanan hidupnya dari Baru ke Makassar naik sepeda untuk sekolah. Dia yang mendobrak tradisi anak kampung itu harus tinggal di sawah, karena bapaknya itu, kakek itu suruh dia bilang, "Nggak usah ke Makassar, di sini saja. Itu banyak sawah mau digarap." Dia bilang, "Tidak, saya butuh pendidikan." Jadi dia ke Makassar. Dan itu ada semua di bukunya. Itu sudah saya tulis, cuman sisa saya cari mami referensi lainnya. Iya, supaya bisa diterbitkan kembali. Bapak cerita tentang Bapak bikin saya baper, betul-betul luar biasa sosok. Insya Allah. Dan minimal kalau saya sih kita tetap hidup itu dengan ATM. Mau ATM yang asli atau ATM untuk filosofi kehidupan kita. Amati, tiru, modifikasi. Antum memiliki studio seperti ini, ya pasti memiliki satu orang yang bisa ditiru. Antum sisa modifikasi nanti seperti apa. Meskipun tidak sekekar Deddy Corbuzier, minimal saya kan sebesar Deddy Corbuzier. Hampir besar. Kekarnya belum. Nah, terakhir tips. Iya. Tips apa? Ganteng. Ganteng.
Ganteng. Ya, tips apa? Bagaimana kalau tips ini, tips tentang penjualan paling? Oke, kalau penjualan, saya dari terakhir di 2018 itu, saya ketika bergabung di salah satu coupling, saya memang di awal itu bekerja sendiri. Tapi kemudian target yang dikasih harus 20 juta sebulan. Yeah. Kalau saya bilang saya tidak sanggup sendiri, akhirnya saya buat tim. Sebuah tim ini alhamdulillah saya ajari teknik-tekniknya jualan, jualan di FB, online, offline, membentuk tim yang ada puluhan orang dengan karakter yang berbeda-beda. Alhamdulillah masuk, dapat untuk targetnya. Jadi kalau saya adalah, kalau meskipun yang ada nilai komisinya besar, itu kita bagi-bagi, tapi banyak orang yang ikut terbantu. Bukan hanya ketika jualan apa segala, tapi ada doa-doa di dalamnya. Ketika yang kita rekrut ini suami istri, istrinya pasti mendoakan. Iya. Jadi lebih kepada percepatan penjualan. Jadi membangun tim itu sangat perlu dalam sebuah bisnis. Di tim penjualan ya. Apalagi di penjualan, kita bisa breakdown target kita dalam sebulan seberapa, kita bisa target per minggu berapa, per hari berapa. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target itu? Ya ketika mentok di penjualan berarti kita mesti sama merubah strategi. Alhamdulillah itu yang saya masih terapkan sampai sekarang di properti. Saya merekrut teman-teman anak-anak muda yang mau ikut jualan. Saya rekrut dalam satu tim. Dan saya ajari apa yang harus saya kasih, apa yang harus dilakukan. Ketika sudah jadi, ya alhamdulillah sudah terbentuk sekarang. Penjualan bisa sampai di 20 unit per bulan. Dan itu stabil karena dengan tim. Dengan meskipun doa-doanya. Ya, meskipun ada turun, tapi kita cepat taktisi. Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi tipsnya, ya bikin tim. Jangan sendiri. Jangan sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa harus dikuasai semua di. Iya. Karena ada malah biasa berpikir kalau terlalu banyak kepala, banyak juga bagi-baginya. Oh itu bisa, tapi lama proses. Salah mindset juga barangkali. Iya, kalau saya sih lebih bangun tim kemudian kita bagi. Oke, luar biasa. Terima kasih. Itu sahabat cerita bersama sahabat saya Om Ilo, ya, atau Abdan Holis. Ya. Ya, semoga bisa memberikan manfaat pada teman-teman. Kita ketemu lagi di sahabat cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.